kami ini akan istilahnya menengok Bapak dan ingin mengajak Bapak begitu bersama-sama keluarga dan kita semua, walaupun dalam duka kita tetap meluangkan waktu kita untuk memuji Tuhan, sehingga kunjungan kami ini mengajak Bapak Ibu dan juga keluarga yang ada di sini untuk bersama-sama memuji Tuhan, sehingga walaupun kita dalam duka kita harap Tuhan senantiasa memberi penghiburan kepada kita dan memberi jalan yang terbaik, sebab kadang-kadang memang di hadapan mata peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupan kita itu tidak baik nampaknya, tetapi rahasia itu ada di tangan Tuhan, karena rancangan-rancangan Tuhan tidak pernah yang tidak baik, pasti baik untuk kita. Dan nanti Ibu Pendeta akan memimpin kita mungkin untuk Tuhan dan berdoa untuk keluarga ini, dan kami berikan kesempatan kepada Bapak langsung mungkin apa saja yang didoakan itu mohon disampaikan supaya kita nanti mendoakan. Dan perlu diketahui Pak langsung sebelumnya kami ini kunjungan ini janganlah kiranya memikirkan seperti ini Pak langsung, tidak perlu tidak perlu. Kita ini memang datang ingin mengajak Pak langsung sama-sama dan menanggung sama-sama derita ini, satu seperasaan begitu. Bagaimana rasanya kehilangan, kami juga merasakan bersama Bapak. Nah, itu saya kira, dan silakan Pak langsung apa poin-poin yang untuk didoakan. Terima kasih. Gimana lingkungan kita di sini betul-betul mensupport kami dalam segala hal, maupun tenaga, pikiran, materi, dan doa untuk almarhumah, dan juga kepada kami untuk memberi kekuatan. Kami memohon di dalam persekutuan kita, kami orang lemah. Kami mohon untuk dikuatkan ya Bu Pendeta, dikuatkan kami dalam hal kami jangan lari dari jalan Tuhan, jangan keliru, jangan jadi gara-gara ibunya sudah disayang Tuhan jadi kami jadi lari salah jalan. Itu minta kami mohon dikuatkan dalam iman yang betul-betul kami hanya bersandar pada Tuhan. Dan satu lagi, anak saya kebetulan masih dalam studi di Jogja, dua lagi. Jadi kami mohon juga dalam doa kiranya mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan waktu dan yang tepat. Juga anakku yang pertama sama anak menantuku, mereka belum dikaruniai keturunan. Kiranya Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Mohon didoakan juga Pak Bu Pendeta, dan kami sekeluarga juga mohon maaf. Kami mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan di lingkungan kita. Itu saya sadari bahwa kami memang kurang. Terlebih-lebih selama saya sudah kurang sehat Bu ya. Jadi mohon juga kami dikuatkan dalam untuk kesehatan saya. Jujur selama mulai saya kena stroke, untuk itu bergabung mungkin Bapak Tia tahu agak susah saya, sebab saya selalu di mana-mana itu selalu minta dibantu. Jadi ada juga rasa jadi agak mindir. Jadi saya kadang-kadang kebaktian di rumah aja, ikut streaming apa. Mohon saya juga didoakan Bu Pendeta. Dan sekali lagi kami mohon maaf seluruh keluarga kami untuk belum bisa aktif yang seperti yang kita harapkan. Bukan maksud kami melecehkan, tidak sama sekali, memang karena keadaan saya. Ibunya yang sering, walaupun saya nggak ikut, dia memang bilang sama saya, Pak, aku ditanya bapak ini, bapak yang sering betul-betul mana bapaknya. Ya memang saya untuk bangun aja kadang-kadang susah. Jadi itu minta mohon dikuatkan di dalam doa kami supaya kami sehat-sehat. Terima kasih, hanya ucapan terima kasih yang bisa kami ucapkan ke lingkungan kita. Begitu besar perhatian dari lingkungan kita. Terima
kasih untuk itu. Terima kasih. Kalian mengingatkan, mumpung saya ingat tanggal 26 Juni itu kita ada melaksanakan perjamuan kudus. Nah, jadi tolong Bapak Ibu pendeta diakon boleh sampaikan kepada jemaat, bagi jemaat yang sudah lanjut usia dan sakit, tidak memungkinkan ikut ke gereja perjamuan kudus dan ingin dilayani di rumah, kita memfasilitasi, kita layani ke rumah. Karena kalau mereka streaming terus, beda juga rasanya streaming dengan dikunjungi. Kita memang harus akui itu juga. Nah, jadi kita fasilitasi, makanya khusus untuk tanggal 26 itu pendeta diakon bertugasnya dengan pendeta lingkungan masing-masing. Karena tujuannya supaya ibaratnya mau langsung pelayanan pulang dari gereja, enak pengaturannya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, mohon bisa disampaikan juga ke jemaat yang lainnya. Baik Bapak Ibu jemaat, kita bersama awali kunjungan doa kita dalam rangka kita masih terus memberikan tanda kasih kita, dukungan kita, saling menguatkan di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Saya mengajak kita datang pada Tuhan dalam pujian dan nyanyian kita awali ibadah kita pada saat ini, kita menyanyi Kidung Jemaat 381, yang Maha Kasih. Kita yakini Tuhan senantiasa mengasihi kita dalam segala keberadaan kehidupan kita. Kita nyanyikan 381, bait yang pertama, kedua, dan ke-8, yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Baik kedua, walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Baik 8, kasih surgawi, sumber selamat, kasih surgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mazmur 40 ayat yang ke-6 masih saya ambil bagi kita saat ini. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yang berbahagia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teristimewa keluarga yang kita percaya senantiasa didampingi, dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau hitung seperti kata pemazmur, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ini sungguh di luar kemampuan kita untuk dapat menghitungnya. Dari sejak bangun pagi sampai tidur malam pun kita merasakan luar biasanya kasih Tuhan, apalagi di sepanjang jalan kehidupan kita ini.
kalau dikatakan oleh Bapak PJ Simangunsong tadi, kami ini lemah, kami terbatas. Ya memang, ya setiap kita ini orang yang lemah. Kadangkala terlihat kuat, terlihat tegar itu hanya di luarnya saja. Jauh di dalam hati kita, di dalam diri kita ini tersimpan kerapuhan. Ada kalanya kita bisa menangis sendiri. Ada kalanya kita bisa meratapi keadaan kita, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, apalagi ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Sungguh tidak mudah. Ketika kita memikirkan masa depan anak-anak kita saja, kadang tidak kuasa kita menahan air mata kita. Atau ketika kita rindu seseorang yang jauh dari kita atau yang tidak mungkin lagi dapat kita temui kecuali dalam mimpi, itu pun bisa membuat kita lemah, membuat kita merasakan betapa terbatasnya dan kecilnya kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengakui kelemahan diri kita, ketika kita mengakui betapa terbatasnya kita, berarti secara tidak langsung kita pun mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa saya sungguh perlu Tuhan untuk beri kekuatan. Beda halnya kalau seseorang sudah merasa saya ini kuat, saya hebat, berarti dia sudah tidak memerlukan siapapun, tidak memerlukan Tuhan karena dia mampu melakukan semuanya sendiri. Nah, jadi dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita, Mazmur tetap mau katakan bagi kita, mari lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan mau berikan bagi kita. Memang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, ini tidak mudah untuk dapat kita lakukan. Tapi kita percaya dalam setiap doa, dalam pengalaman hidup kita, dalam semua hal yang Tuhan berikan, kita dapat melihat dan tetap merasakan Tuhan itu baik. Hari ini keluarga mungkin mengalami duka cita, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Tuhan percayakan sukacita, entah itu melewati masa depan anak-anak, menantu cucu yang Tuhan berikan, melewati orang-orang sekitar yang memperhatikan, dan melewati cara-cara Tuhan lainnya. Ia mau diberikan atas kita teristimewa keluarga di tempat ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kita dalam segala keberadaan, mari kita tetap datang pada Tuhan, kita rasakan bahwa banyaklah yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita kembali menyanyi Kidung Jemaat 460. Jika jiwaku berdoa. Bait pertama dan bait yang ketiga, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ketiga, Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan
juga dalam segenap doa dan permohonan kami. Kami sadari diri kami dan keberadaan kami yang lemah dan terbatas ini. Dan dalam kelemahan serta keterbatasan kami Tuhan, sungguh keadaan kami sepenuhnya hanya bergantung kepadamu saja. Sebab Engkau pemilik kekuatan dan segala hal yang ada dalam kehidupan ini, bahkan yang mengatur jalan-jalan hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah percayakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan untuk bersama kami ada di tengah-tengah keluarga Bapak B.J. Simangunsong di tempat ini. Untuk bersama kami tunjukkan rasa kasih dan kepedulian kami di saat-saat duka cita keluarga di tempat ini. Kami datang ke tengah keluarga ini Tuhan untuk bersama datang kepadamu di dalam doa dan permohonan kami. Secara khusus doa kami bagi Bapak B.J. Simangunsong di tempat ini. Sungguh Tuhan, kehilangan sosok seorang istri bukanlah hal yang mudah untuk diterima dan dihadapi. Tetapi dalam ketidakmudahan keadaan ini, dalam kasih dan penyertaan Tuhan, terima kasih Engkau telah berikan kekuatan. Kau tetap mengizinkan kami melihat kasih Tuhan yang sungguh tidak terbatas itu dipercayakan. Demikian biarlah kasih-Mu dipercayakan atas Bapak B.J. Simangunsong di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau yang senantiasa merangkul ia dalam kasih-Mu, sehingga beliau boleh senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, Kau membalut hati yang terluka, yang berduka cita dan kehilangan. Tuhan Yesus, biarlah dalam menjalani hari-hari hidup ke depan, Tuhan senantiasa nyatakan lawatan, tubuh yang sehat, yang kuat. Tentu selama ini menjadi kerinduan untuk dapat dialami, dirasakan kembali. Kami percayakan dalam kasih kuasa Tuhan yang berikan kepada Bapak B.J. Simangunsong di tempat ini. Biarlah dalam jamahan-Mu, dalam kasih karunia-Mu terjadi atas kehidupan Bapak B.J. Simangunsong di tempat ini. Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa, sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat dapat beraktivitas dengan baik, dapat ikut bersama di dalam berbagai kegiatan gereja, dapat bersama pula dalam memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus dalam tugas tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak dan menantu yang Tuhan percayakan atas keluarga ini. Kami percayakan beliau, senantiasa Tuhan percayakan hikmat, cinta kasih-Mu, agar beliau dapat menjalankan tugas dan peranannya ini dengan luar biasa baiknya. Demikian kami berdoa bagi anak-anak menantu dalam keluarga rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan berkati keluarga rumah tangganya, agar dalam keluarga rumah tangga damai sejahtera Tuhan mereka boleh rasakan. Mereka pun boleh hidup saling menguatkan sebagai suami dan istri. Dalam pekerjaan Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Demikian Tuhan dalam pernikahan mereka. Tentu sebagai pasangan suami istri, mereka merindukan akan hadirnya buah hati di dalam pernikahan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa yang terucap. Engkau mengetahui setiap upaya yang mereka lakukan. Biarlah doa yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan di dalam iman, Engkau mendengarkan, Engkau menjawab dalam waktu dan dengan cara terbaik Tuhan atas setiap keberadaan mereka, sehingga pada saatnya Tuhan mereka boleh menerima hadirnya buah hati di dalam pernikahan mereka. Kami percaya janji Tuhan yang baik, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang indah nyata dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Anak-anak tercinta yang pada saat ini dalam masa-masa pendidikan, yang masih terus berupaya untuk menyelesaikan proses pendidikannya, Tuhan Engkau memberkati agar setiap proses demi proses dalam pendidikan boleh berjalan lancar. Mereka boleh menyelesaikan setiap proses dalam pendidikannya dengan baik. Pendidikan boleh selesai tepat waktu. Dan Tuhan cukupkan setiap hal yang diperlukan di dalam mereka menempuh pendidikan. Tuhan Yesus, kami pun menyerahkan seluruh keluarga besar
baik keluarga besar dari Bapak B.J. Simangunso maupun dari almarhumah istri tercinta, seluruh keluarga besar yang tidak dapat terucapkan satu persatu. Cinta kasih Tuhan senantiasa dipercayakan atas seluruh keberadaan kehidupan mereka. Senantiasa kuat di dalam iman, senantiasa penyertaan Tuhan dipercayakan, terlebih dalam keadaan duka cita seperti ini, dalam keadaan keluarga yang tidak lagi seperti dulu kala, karena ada bagian yang telah tidak ada di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah iman pengharapan senantiasa teguh kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak lari ataupun jauh dari Tuhan, tapi senantiasa justru semakin dekat, bahkan semakin mengasihi Tuhan dalam segala keberadaannya. Tuhan Yesus yang baik, kami pun mengucap syukur Engkau telah menyertai memberkati rangkaian pelayanan kami pada saat ini. Biarlah hamba-hamba Tuhan, secara khusus penatua dan diakon yang ada di pelayanan lingkungan 4 ini, Tuhan senantiasa beri kesehatan dan kekuatan, sukacita, damai, sejahtera di dalam melayani Tuhan dan sidang jemaat-Mu. Ketika saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, lindungi dan sertai kami dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami kembali. Engkau tetap beserta atas seluruh perjalanan kehidupan kami, atas genap harap, rencana, dan cita-cita kami pun, pekerjaan dan tanggung jawab kami. Ini kami Tuhan, ini doa kami. Kami akhiri doa persekutuan kami ini dengan bersama mengucapkan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami mengucapkan demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.